Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkal alayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ayya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jemaah Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, Allah tidak pernah berhenti dalam memberikan nikmatnya. Dan Allah berjanji akan memberikan tambahan nikmat bila kita mensyukurinya. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab bagi kita yang tidak mau bersyukur. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Salah satu nikmat yang wajib kita syukuri adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus untuk menjadi teladan bagi kita semua yang benar-benar menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Muhammad, kita yakin bahwa jika kita meneladani perilaku Rasulullah SAW, maka kita pasti berhasil meraih kejayaan di dunia maupun akhirat. Salah satu aspek yang perlu kita teladani adalah bagaimana Rasulullah SAW berbisnis. Kegiatan ini telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Dalam sejarah telah disebutkan bahwa sejak masih muda beliau sering diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk melakukan perjalanan bisnis, bahkan sampai ke negeri Syam, yang sekarang negeri itu telah menjadi beberapa negara seperti Syria, Lebanon, Yordan, dan Palestina. Disinilah kita
bisa mengambil pelajaran bahwa jiwa entrepreneur sebaiknya telah ditanamkan sejak dini, sehingga seorang anak sudah mulai mengenal bagaimana cara berbisnis. Di samping itu, perjalanan jauh akan memberikan kesempatan untuk membuka wawasan karena berinteraksi dengan banyak orang di berbagai tempat dan berbagai gaya hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekalipun secara detail aktivitas bisnis Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul itu tidak terekam dalam sejarah Nabi, dan hal itu wajar karena dilakukan sebelum menjadi Nabi, dan hal itu wajar karena dilakukan sebelum menjadi Nabi. Tetapi ada prinsip-prinsip moral yang harus dipegang teguh oleh setiap muslim. Prinsip-prinsip itu terdapat khususnya dalam Al-Quran oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwa akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Dalam konteks itulah kita bisa menyebut beberapa prinsip bisnis yang menjadi landasan moral yang bahkan telah dilakukan Rasulullah SAW sejak sebelum menjadi Rasul atau sebelum turunnya Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran mengajarkan pentingnya kejujuran. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka menguranginya. Rasulullah SAW juga melarang umatnya yang sengaja merugikan dengan cara menyembunyikan barang-barang yang jelek agar tidak diketahui oleh pembelinya. Praktik itulah yang dikenal dengan bai'ul gharar yang dilarang. Itu pula yang disaksikan oleh Maksirah, pembantu Khadijah radhiyallahu anha, atas pelaku bisnis Muhammad, dan itulah yang membuatnya kagum. Katanya, jika barang dagangan yang dijual jelek maka dikatakan jelek. Begitupun sebaliknya, jika barang-barang itu baik dikatakan baik. Beliau tidak memunyikan barang-barang yang jelek di balik barang-barang yang baik. Di samping kejujuran dengan mitra dagangnya, Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang memegang teguh amanah. Ketika dipercaya untuk mengolah barang dagangan, beliau melaksanakan sebaik-baiknya. Setelah menjadi Rasul, beliau pernah bersabda, wala takhun min
in khanak, janganlah engkau mengkhianati orang memberimu amanah, meskipun kepada orang yang pernah mengkhianati engkau. Riwayat ini terdapat dalam Musnad Ali bin Abi Thalib, riwayat yang senada dalam riwayat oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Adapun judul khutbah kita pada hari ini yaitu kejujuran yang menjadi ciri utama bisnis ala Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa luhurnya akhlak Nabi Muhammad SAW dikisahkan bahwa beliau selalu menjual barang kepada pembeli dengan harga yang disepakati oleh Khadijah. Ia tidak mengambil untung di luar yang disepakatinya. Oleh karena itu, banyak pembeli yang terkesan dan tertarik dengan cara berdagang beliau. Keluruhan sifat beliau ini kemudian diceritakan oleh Maisarah kepada majikannya Khadijah, dan ia pun merasa kagum dan terkesan dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Hubungan perdagangan antara keduanya berlanjut ke jenjang perkawinan. Prinsip yang juga sangat penting ialah keadilan, menjauhkan kezaliman. Larangan Allah dan Rasulnya atas riba menunjukkan bahwa berbisnis haruslah dengan prinsip keadilan, yakni tidak ada eksploitasi. Makna larangan riba adalah terhapusnya hubungan eksploitatif, yakni mengejar keuntungan di atas kesulitan atau penderitaan orang lain. Wata'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Oleh karena itu, marilah kita tinggalkan praktek mungkar dalam berbisnis, karena hal itu akan menjadi kita sengsara lahir maupun batin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb